Mengapa? Ini pasti pertanyaan kebanyakan kita. Mengapa Al-Aqsa begitu penting? Mengapa mati-matian memperjuangkan Masjidil Aqsa? Itulah yang menjadi pertanyaan orang-orang yang tidak mengetahui, khususnya kita orang-orang yang awam ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mencurahkan akhir usianya. Ini tercatat di dalam sejarah. Di akhir usia baginda Nabi besar Muhammad SAW mencurahkan akhir usianya untuk membebaskan Al-Aqsa. Selama hidupnya Rasulullah SAW tak main-main jamaah sekalian, usahanya untuk membebaskan Al-Aqsa. Beliau arahkan 3.000 pasukan muslimin di pertempuran Mu'tah melawan 200.000 pasukan Romawi Timur untuk membuka jalan menuju Al-Aqsa. Tak berhenti sampai di situ jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah berangkat sendiri dengan sahabat-sahabat terbaiknya, sahabat-sahabat pilihan di musim panas yang menyengat menuju Tabuk yang berjarak 500 km dari Al-Aqsa. Dan banyak juga, kita pasti banyak belum mengetahuinya, bahwa salah satu pesan terakhir Rasulullah sebelum beliau meninggalkan kita semuanya adalah tentang pemberangkatan pasukan muslimin yang dipimpin Usama bin Zaid. Beliau adalah sosok panglima di dalam sejarah. Beliau seorang pemimpin panglima perang, usianya hanya 18 tahun. Pemimpin yang cukup luar biasa dicatat di dalam sejarah, pemimpin yang termuda yang dimiliki oleh kaum muslimin. Peperangan di mana pasukan Usama bin Zaid ini jamaah yang dirahmati Allah berangkat untuk melawan Romawi dengan tujuan untuk membebaskan Al-Aqsa. Memang jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah tidak sempat melihat Al-Aqsa itu merdeka. Namun beliau mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus memikirkan cara terbaik untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah, kondisi kita sesungguhnya sama seperti ketika Rasulullah masih hidup. Melihat Al-Aqsa sampai saat ini terjajah, melihat masjid suci kita terbengkalai, banyak kaum muslimin ditahan. Kita tidak bisa leluasa, khususnya yang berada di sana beribadah di Masjidil Aqsa. Pemukiman umat tentunya silih berganti dibombardir. Bahkan dari dulu Al-Aqsa akan diratahkan dengan tanah. Sama dengan zaman Rasulullah SAW ketika Romawi menjadikan Al-Aqsa sebagai tempat sampah-sampah. Rasulullah memang sudah telah tiada, tapi tidak dengan mimpinya para sahabat yang mencurahkan segenap tenaga untuk membebaskan Al-Aqsa. Pertempuran Yarmuk juga menjadi bukti ketika 35.000 tentara muslimin berhasil menang melawan 500.000 serdadu Romawi Timur. Hanya 4 tahun berselang dari wafatnya Rasulullah, kemenangan kaum muslimin di Yarmuk akhirnya berujung terbebasnya Al-Aqsa setahun kemudian. Umar ibn Khattab sendiri yang menerima kunci dari Baitul Maqdis itu dari pendeta Spronius, dan dengan tangannya sendiri Al-Aqsa dibersihkan dari sampah-sampah. Banyak pula di dalam riwayat dan sejarah ulama banyak yang menggambarkan bahwa pembebasan Al-Aqsa ini sama megahnya ketika pembebasan Makkah Al-Mukarramah. Bilal diminta oleh Umar bin Khattab untuk azan di Al-Aqsa dengan suaranya yang merdu, menjadikan sahabat dari Ethiopia ini menjadi muazin pertama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masya Allah, luar biasa jamaah yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, perjuangan kita sesungguhnya belumlah selesai. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perang besar antara umat Islam dan Yahudi. Bahkan sebagian ulama berkata, perlu kita garis bawahi bahwasannya sebagian ulama mengatakan Ardul Mahsyar fi Palestin, bahwasannya tempat nantinya akan dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia terkumpul di satu tempat
untuk dihisap pada hari kiamat, itulah tanah suci Palestina. Makanya Palestina memiliki keistimewaan yang besar tentunya bagi umat muslimin wa muslimat. Dan tidak akan terjadi perang besar juga, jamaah rahmati Allah, sehingga pada satu ketika nantinya Yahudi akan habis, Yahudi tidak lagi tersisa di muka bumi, dan tentunya pada akhirnya kekuasaan kembali dimenangkan oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Tanah Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa menjadi sebuah barometer daripada dunia itu sendiri, bahwa kalau kita meyakini bahwasannya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya, lalu menjadi renungan kita, maka kita meyakini kalau di dalam Al-Quran dikatakan sekelilingnya saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di tengah-tengahnya apalagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi pilar yang menghubungkan antara bumi dengan langit, yang menjadi penyebab kedamaian itu muncul dari bumi Palestina. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, didapatkan pula fakta bahwa ketika kaum muslimin yang memang memiliki agama yang hak ini untuk mengatur Baitul Maqdis, maka kedamaian di dunia ini tercipta selama berabad-abad tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi ketika kaum muslimin dipaksa untuk meninggalkan atau agama yang hak ini, dipaksa untuk meninggalkan tanah yang tentunya tanah wakaf tersebut, maka kedamaian ini sudah nampak tercerai berai dimanapun berada. Jadi tanah ini jamaah sekalian, tanah bumi Palestina ini bukan hanya merupakan value atau nilai tersendiri, ternyata tidak hanya tempatnya berdasarkan sumber dan hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang yang ada di Palestina pun menjadi suri tauladan akhlak mulia sebagai barometer bagi akhlak penduduk dunia khususnya. Fakta juga berkata, problemnya sering dibicarakan di media sosial, perdebatan di mana-mana. Sesungguhnya problemnya yang selama ini kita duga-duga adalah masalah kemanusiaan belaka. Tapi masalah ini sesungguhnya jamaah sekalian berhubungan dengan keyakinan atau problem akidah. Jadi nampak jelas bahwasannya akar permasalahan yang sering kita dengar khususnya anak-anak di media televisi dan media sosial, perperangan antara Israel dan Palestina yang tidak ada ujung-ujungnya, sebenarnya ini sudah masuk ke ranah akidah.